Tidak cuma dua ikut inilah pakai kita pakai dan tidak berdaya. Yang pakai ihramnya kan? Kaki yang bukan pakai ihram kan masalah. Apa maksudnya? Kaki bawa tas kan berdaya. Tas itu bukan atribut ihram, jadi tidak ada masalah. Ya. Apalagi kaki umpamanya ada yang lain, maka itu bukan ihram, jadi silakan. Kaki mohon maaf mungkin bawa kantong untuk sendal. Ya, dibawanya itu kasih masalah. Kenapa? Karena itu bukan pakaian ihram. Ya, nah baju kita pakai ini insya Allah baju sudah ditentukan. Adapun untuk ibu-ibu seperti biasa baju kurung, nutup, ya, warnanya bebas. Cuma memang biasa jamaah haji kita ke umur Indonesia itu dengan pakaian putih-putih. Yang tidak beda-beda. Ada kita, ya, macam-macam. Ya, nah kita dengan pakaian putih ini normal seperti biasa, tapi dia tertutup semua baju kurung yang biasa dipakai. Itu untuk pakaian. Nah, ihram ini ya Bunda, kapan makainya? Makainya kaki namun ada mikot. Apa itu mikot? Mikot itu tempat di mana kita diperintahkan waktu itu baru memulai niat dan makainya disebut niatnya. Niatnya boleh. Kalau makai bajunya kadang-kadang ada yang sama makainya. Makainya sudah makai biasa. Cuma di situ dia niatnya. Niatnya kaki di mikot. Ada dari hotel ke baju romi. Cuma belum bisa niat. Kenapa? Belum nyampe di mikot. Nah, kakek mikotnya bagaimana? Nah, dari kalau kita kan macam-macam ada yang dia jeda itu ke Madinah. Ya, ini tuh di Madinah. Terus jeda. Nah, kakek ayah bunda kita ini turunnya di jeda. Dari jeda kakek dibawa ke Madinah. Nah, itu belum lagi ihram, belum masih pakai baju batik ya seperti dari sebelumnya. Kakek dari Madinah, ya apa namanya itu? Bisa aku satu ya, saat di Madinah. Nah, belum itu pakai ihram dulu. Ya, 9 malam di situ. Mungkin lagi main kayak sholatnya yang mulai dan sebagainya, ziarah ke Rasul atau kemana-mana. Di Madinah itu tak ada proses umrah tadi. Semua proses ibadah umrah itu hanya di Mekah. Adapun di Madinah itu kita sekedar ziarah. Ya, Jabal Uhud ada di sana, kali ada namanya Masjid Kuba, Masjid Kiblaten, ya, tempat-tempat bakti, tempat pemakaman sahabat. Kayak banyak tempat-tempat bersejarah di sana. Kalau pajak janganlah didatangi. Kapan lagi? Ya, yang sudah pernah tetap, ya sayang. Kapan lagi kita bisa? Jangan-jangan ini umroh terakhir bagi kita. Kan begitu? Kita tidak tahu. Ya, kenapa? Karena yang pajak ini kalau bukan panggilan akan berangkat. Banyak kasus Pak, bila sudah siap-siap, sudah nyampe di bandara, belum berangkat. Yang artinya bisa berangkatnya betul-betul karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manfaatkan ini. Dia punya duit sehat buat latihan. Ya, belum tentu bisa berangkat. Atau tadi malam saya atau jamaah pengajian ngaji dari Iqra, sampai khatam 30 juz sudah ngaji. Berapa tahun? 7 tahun baru khatam. Semenjak dia ngaji, dia masuk buat celengan. Aku nak umroh. Alhamdulillah, kami sini dia akan berangkat. Bayangkan, punya biasa. Artinya, jika Allah berkehendak, tidak mungkin aku. Kalau dia, apa maksudnya manfaatkan momen ini terbaik mungkin, jangan sembarangan. Kenapa? Karena kita pengen diterima dan cukup cuma berdoa baik, harus ada ilmunya tadi. Dan ihram, kakek ketika mau berangkat ke Mekah, kakek dibawa namanya di Bir-Ali. Ya, ada sebuah masjid di situ, kakek dibawa ke sana. Kalau baca mandi kakek mandi dulu atau mandi di hotel, ya, mandi sunat, niat mandinya aku nak mandi ihram. Berniat mandi ihram, kakek mandi ihram, datang ke Bir-Ali, ya, kakek kita bagian di situ. Nanti sholat sunat di sana, ya. Lalu kita nanti berniat di situ. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Ya, umrah kalau kalian itu. Kalau kalian bapak mau umrahkan orang lain, cuma kalian dalam Mekah sudah umrah pertama, baru umrah kedua, silakan menjadikan orang lain. Ya, bahkan itu bolehkan sangat luar biasa pahala. Labbaik Allahumma umratan. Sebutkan namanya. Siapa? Umpamanya Fulan bin Fulan. Ya, bulan tahun amin Allah umrahkan siapa? Bulan bin Fulan. Umpamanya sebulan.
labbaik Allahumma Muhammad bin Ali. Ya, tapi kita harus berdoa dulu, baru kita memperkenalkan orang ya begitu. Baik, nanti perjalanan setelah nanti beralih langsung dibawa ke Mekah. Ya, perjalanan kita ke Mekah itu kurang lebih kalau saya 6 jam, 7 jam ya. Kurang lebih begitu perjalanan naik bis. Ya, nah yang mesti hati-hati, mohon maaf ya bunda. Kalau sudah pakai baju ihram, ada larangan-larangan yang tidak boleh kita langgar. Kalau ternyata mudah langgar, maka ihramnya tidak sah. Lalu bagaimana? Umrohnya tidak sah. Bagaimana dia bisa harus kembali ke tempat berniat. Apa larangannya? 1, jangan pakai wangi-wangian. Jangan kecuali sebelum pakai sudah pakai wangi-wangian. Sudah pakai boleh? Maka kadang-kadang saking hati-hati jamaah itu tidak ada gosok gigi pakai odol. Kenapa? Karena ada wanginya tadi. Khawatir tadi. Ya. Kemudian jangan dilepas nomor. Kaki dilepas panasnya. Lepas itu. Itu merusak. Kemudian jangan menyambut sesuatu, baik yang ada di tubuh ataupun bukan di tubuh. Yang bukan. Ya, itu atau memang ada yang di jalan di mana rumput cabutnya, ada semut dibunuhnya, ada yang ditepaknya, tidak boleh. Motong buku tidak boleh, walaupun motong buku 5 gigi. Jangan, hati-hati, saling ingat tuh. Kenapa? Bisa rusak ihram. Jadi Allah maaf, kalau mereka menunda tadi itu ada ke Mekah, terjadi tadi maka tidak bisa langsung umroh. Kemana? Kaget pindah dulu ke mikot yang ada di Mekah. Ya, namanya tadi. Ya, namanya. Jadi kita di orang. Nah, lalu di situ. Ya, lalu kita memakai baju apa namanya berniat lagi. Makanya mesti hati-hati. Ustaz mengencing, kencing. Ya, kencing ke kamar mandi. Ya kan cuma kan kencing tidak dibuka karena itu. Ya, lalu dia pipis, bodoh kan jadi masalah kalau wudhunya batal. Ya. Nanti bunda nyampe lah kita ke hotel dulu ya. Nah, ini harus dihati. Kalau ke hotel itu kaki dibuka dulu. Ini harus dihati. Kan tidak langsung ke Masjidil Haram. Dibawa dulu ke hotel tak jauh dari. Nah, makan dulu. Biasa kita lihat makan di hotel ada panas. Lepasnya loh, baru saya. Cepat pendek loh. Ya, itu kaget. Ya, maka diingatkan, Pak, hati-hati ihramnya jangan sampai dibuka. Ibu-ibu kalau tidak dijaga, jangan sampai dibuka. Ya, jangan sampai memakai minyak wangi. Makan, sudah makan, biasanya ada pengumuman. Ya, pengumuman lalu dibawa ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh. Apa yang dilakukan? Inilah rukun yang pertama tadi dengan niat tadi. Yang kedua tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad 7 kali ke utara. Ya, nanti akan kita praktekkan di bawah. Ya, itu saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti dari selesai tawaf, ya, nanti kaget itu kita disunahkan sunahnya kita harus sholat di belakang makam Ibrahim. Ada makam Ibrahim kaget. Lalu kaki sudah kita disunahkan minum air zam-zam. Ada yang minum dulu, ada yang sholat dulu. Silakan. Artinya nanti ada air zam-zam oleh Masjidil Haram. Selesai itu kita sa'i. Apa sa'i? Lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Marwah. Sofa Marwah. Balik lagi ke Sofa lagi, Sofa Marwah terus sampai 7 kali. Diawali dari Sofa, di akhir di Marwah. Selesai 7 kali sa'i, apa lagi? Baru kata tahallul. Apa itu tahallul? Nyukur rambut, potong rambut. Ya, yang bisa mentahallul mereka yang sudah tahallul. Kalau lanang yang motongnya, kalau betina yang motongnya, kecuali dia pasangan suami istri atau anak-anaknya. Begitu. Nah, ini selesai setelah sampai potong rambut, habis, ya, habis. Ya, dan harus tertib. Maksudnya apa? Jangan kaget dia sambil dulu baru. Oh, nah
belum tadi aku saya dulu, baru aku tawaf. Jangan begitu. Ya. Nah ini rukun ini. Haram dengan niat, kemudian tawaf, ya, kemudian sa'i, ya, kemudian apa? Tahallul atau mencukur rambut tadi. Kalau sudah jadi untuk cowok-cowok bapak-bapak itu dianjurkan untuk dibotak habis. Sunnahnya. Kalau ibu tidak usah. Ibu-ibu makruh ya, makanya haram itu kalau dibotak habis. Jangan ya. Mentang-mentang kaki bapak yang kaki dicukur habis, turun pulau. Jangan. Ya. Nah, ayat bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu apa yang kita lakukan nanti? Selesai tadi, ya, baru entah kaki dikumpulkan di mana dan luar biasa dan sebagainya nanti itu teknis dia di lapangan, ya. Tapi yang mesti kami ingatkan ayah bunda, ya, yang pertama jangan tekak bantahan, tekak bantahan. Nak kena dia lewe. Makanya kalau kita ini berjamaah kaget hilang, Pak, kita kaget nak umroh jam sekian, kumpul jam sekian, nurutlah avokato memilih. Kaget jam sekian malu, datang dia pergi, belanjolah, kemanalah, bantuan kita tadi, manalah Pak Sianu tadi, begitu. Ya, itu ayat bunda dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bunda, godanya apa? Kadang-kala kita itu banyak menggerutu. Ya, hati-hati. Emosi marah itu bisa merusak ibadah kita. Ya, tingkat emosi kadang-kala tingginya. Kalau ada kalau ini, saat itu banyak istighfar. Ya, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku sudah bisa memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah ini. Bantulah aku agar aku dimudahkan untuk melakukan ibadah ini. Berikan aku kesehatan jasmani dan rohani. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah proses-prosesnya nanti. Ya, itu rukun-rukun yang kita sebutkan tadi. Nah, para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ya saya ingatkan lagi tadi, mampu kita memanfaatkan sebaik mungkin. Kenapa Ustaz kadang-kadang begini? Ada jamaah itu sholatnya masih di hotel lah, ya. Pacaran di hotel, kapan ketemu satu kawan tadi di hotel merokok, kapan balik sholat masih di hotel juga. Nah, bapak, sampai sholat di hotel dengan majelis, no, kalau di hotel datang Lembang ini banyak hotel, kan begitu. Tak manfaatkan kalau orang berlomba-lomba pengen mendapatkan utama itu, maka manfaatkan sebaik mungkin. Ketika di Masjid Nabawi ada raud, ya, apa kata Rasul? Antara kamar dengan ya mimbarku itu adalah taman-taman surga, maka dikatakan raud. Ketika kita berada di raud, maka kita berada di taman surga. Maka yang berebut nak sholat di raud. Ya, kami jangan lama, ngapa ada jam-jam biar cepat kayak apa dia, ya, perbanyaklah sholat, perbanyaklah doa. Ada susah gitu nih, udah begitu sempit-sempit, ya, nak malam-malamnya mampu kita lagi baca, ya, manfaatkan ini momen sebaik mungkin. Nanti di multazam, di tempat-tempat kerja, tempat-tempat yang luar biasa, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dapat